Brigadir Al-Qassam Samir Muhammad Ahmad Hussein melepaskan sniper tembakan ke arah bus sipil di dekat pemukiman Ariel di tepi barat, Jumat 29 November 2024. Akibatnya, 8 orang terluka dengan 3 diantaranya mengalami luka berat. Militer Israel atau IDF melaporkan 4 korban adalah tentara yang mengalami luka ringan. Dikabarkan sopir bus Hasan terluka parah akibat serangan tersebut. Mengutip The Times of Israel, militer Israel berhasil menembak tewas sniper Hamas yang membawa senapan serbu M16. Penembakan seorang diri oleh sniper Hamas ini disebut sebagai serangan balasan atas situasi di Gaza. Kejadian itu memicu perbatasan ketat terhadap pergerakan warga Palestina di tepi barat. Sementara, otoritas Israel meningkatkan patroli di sekitar wilayah Ariel pasca serangan. Warga sipil diminta warga dan mengikuti prosedur keamanan. Pasukan Israel melanggar gencatan senjata di Lebanon yang mulai berlaku pada Rabu 27 November 2024. Dilaporkan pelanggaran terjadi di wilayah perbatasan Aitarun termasuk pengepungan terhadap keluarga. Meskipun mampu merespon, Hizbullah tetap mematuhi ketentuan gencatan senjata. Sementara serangan pesawat tak berawak Israel menargetkan kendaraan di Majdal Jaun. Hal itu menyebabkan 3 orang terluka termasuk seorang anak. Selain itu, wilayah Al-Qiyam dibombardir dan tembakan senapan mesin terjadi di sekitar Bani Hayyan dan Merkabah. Mengutip Tribun News, kantor berita nasional Lebanon mencatat tembakan senapan mesin berat di Marun al-Ras untuk menghalangi warga memeriksa rumahnya. Dikabarkan aktivitas drone terlihat di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hingga kini, gencatan senjata terus dilanggar oleh pihak Israel tanpa respon dari Hizbullah. Setelah gencatan senjata disepakati Israel dan Hizbullah, kini pengungsi Lebanon mulai menata kembali kehidupan. Ketakutan para pengungsi seolah mereda, namun kegelisahan untuk kedepannya masih menghantui. Hal itu diungkapkan oleh seorang pengungsi di Lebanon, Adnan Zaid, mengaku dirinya masih khawatir gencatan senjata akan gagal. Diketahui, Zaid bersama keluarganya mengungsi ke wisma tamu di Beirut setelah rumahnya hancur. Mengutip Al Jazeera, pada 1 Desember 2024, dikabarkan banyak pengungsi merasa cemas untuk kembali ke rumahnya yang rusak parah. Diketahui banyak dari para pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka, namun enggan melihat lingkungan dan mata pencaharian mereka yang telah hancur dilanda perang. Meskipun banyak yang ingin kembali, ketakutan akan ancaman selanjutnya masih menghantui pengungsi Lebanon. Hamas menyatakan terbuka untuk membahas gencatan senjata dengan syarat Israel mundur dari jalur Gaza dan bantuan kemanusiaan harus mengalir. Pejabat senior Hamas mengungkapkan hal ini menjelang kedatangan perwakilan perdamaian di Kairo pada Sabtu 30 November 2024. Ia mengatakan siap berdiskusi tentang penyelesaian konflik dan usulan gencatan senjata yang dapat mengakhiri perang. Namun hingga kini Hamas belum menerima proposal baru terkait hal tersebut. Sementara Hamas menuntut pemulangan pengungsi, pemulihan Gaza, serta pertukaran tahanan dalam kesepakatan gencatan senjata. Hal itu berlangsung setelah gencatan senjata tercapai antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Selain itu, Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir terlibat dalam upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Dikabarkan pembebasan sandera menjadi fokus utama dalam upaya mencapai gencatan senjata. Warga Palestina berharap gencatan senjata ini dapat memberikan dampak positif.
Militer Israel menyerang infrastruktur Hizbullah di Suriah pada Sabtu 30 November 2024 menggunakan jet tempur angkatan udara. Menurut militer Israel, serangan itu menargetkan fasilitas yang digunakan Hizbullah untuk mentransfer senjata dari Suriah ke Lebanon. Serangan itu dilakukan meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Namun, Israel menganggap aktivitas tersebut mengancam keamanan negara mereka. Radio Sam FM melaporkan serangan tersebut menargetkan wilayah Al-Qusayr di Suriah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah mengidentifikasi transfer senjata yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara, militer Israel menegaskan bahwa serangan tersebut sebagai respon terhadap ancaman yang terus ada. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kerusakan atau korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.